Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut pembahasan masih dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB, yang insya Allah pada hari Kamis siang ini akan membahas tentang hadis dan takdir. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Sekarang kami akan mengemukakan beberapa hadis yang di dalamnya menyimpulkan ajaran takdir. Tetapi kami perlu mengingatkan para pembaca bahwa hadis itu harus ditundukkan kepada prinsip umum yang dijunjung oleh Al-Quran. Dan hadis itu harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Dan jika ada hadis yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, maka itu harus ditolak. Karena kata-kata hadis itu acap kali hanya kata-kata perawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis saja. Yang jika mengenai persoalan metafisik atau perkara gaib, seringkali kecampuran pengertian para perawi yang panjang sekali mata rantainya. Ada perbedaan besar antara hadis yang menerangkan hukum syariat yang mudah dipahami dan diingat oleh tiap-tiap orang, dan hadis yang menerangkan persoalan perkara gaib. Mengenai hadis ini, kadang-kadang pengertian para perawi baik secara tidak sengaja maupun karena tak mengerti betul akan maksud kata-kata hadis mempengaruhi cara mereka meriwayatkan hadis itu, yang dengan mengubah suatu perkataan saja dapat mengubah pula seluruh maknanya. Mengingat alasan tersebut, marilah kita pertimbangkan hadis yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dalam bab qadar. Tapi pertama kali kami akan mengambil satu hadis yang walaupun tak diakui sebagai hadis sahih oleh para ahli hadis kenamaan, namun dijadikan dalil pokok oleh para penulis barat tentang ajaran takdir menurut agama Islam. Hadis tersebut diuraikan dalam berbagai bentuk oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hambal, yang artinya tatkala Allah menciptakan Adam, Dia melahirkan pula arwah keturunannya. Bentuk khusus hadis ini yang menarik perhatian para penulis barat termuat dalam riwayat Imam Ahmad sebagai berikut. Allah berfirman kepada arwah yang berada di sebelah kanannya ke surga, dan aku akan peduli. Dan dia berfirman kepada arwah-arwah yang berada di sebelah kirinya ke neraka, dan aku tak peduli. Hadis ini memberi gambaran yang kelewat buruk akan perlakuan Allah terhadap manusia, sehingga orang tak ragu lagi untuk menolak hadis itu. Al-Quran berfirman seterang-terangnya bahwa Allah menciptakan manusia karena kasih sayangnya. Surat 11 ayat 119. Al-Quran menerangkan bahwa rahmat Allah melingkupi segala sesuatu. Demikian pula ilmunya. Surat 40 ayat 7. Al-Quran memberitahukan kepada orang-orang berdosa agar jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni segala dosa. Surat 39 ayat 53. Al-Quran menggambarkan Allah sebagai yang paling berbelas kasih. Surat 7 ayat 151, Surat 12 ayat 64, Surat 92 ayat 21 dan 83, Surat 23 ayat 109 dan Surat 23 ayat 119.
Hadis juga menggambarkan Allah sebagai yang tak terhingga kasih sayangnya. Hadis yang menerangkan bahwa tatkala Allah mengatur makhluknya, Dia menulis bahwa kasih sayangnya akan mendahului kemarahannya menjadi status bagian, menjadi 100 bagian, dan rahmat yang Dia turunkan ke dunia hanya 1 bagian saja. Seluruh cinta kasih Allah yang dituangkan kepada makhluknya, termasuk cinta kasih seorang ibu terhadap anak keturunannya, merupakan 1/100 dari rahmat Tuhan yang diturunkan di dunia. Adapun rahmat Tuhan yang 99 bagian lagi dituangkan pada hari kiamat. Sehingga jika orang kafir tahu seluruh rahmat Tuhan, ia tak akan putus asa untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 81 juz 19. Ini menggambarkan betapa luas rahmat Tuhan itu. Diriwayatkan bahwa pada waktu Nabi Muhammad SAW melihat seorang ibu memeluk anaknya, beliau menanyakan kepada para sahabat, "Apakah kamu menyangka bahwa si ibu itu rela melemparkan anaknya dalam api?" Setelah para sahabat menjawab, "Tidak," beliau menambahkan sabdanya, "Kasih sayang Allah kepada makhluknya lebih dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 78 juz 18. Mungkinkah Allah yang kasih sayangnya di atas sekalian angan-angan manusia, lalu bersamaan dengan itu digambarkan dalam hadis lain seakan-akan berfirman sebagai arwah ini ke neraka dan aku tak peduli. Sudah tentu ini bukanlah sabda Nabi Muhammad SAW. Ini jelas kesalahan salah seorang perawi pada waktu meriwayatkan hadis tersebut. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.